sisa-sisa uang yang di sana, ada episode ketipu, ada episode jualan gak laku, bangkrut, dan yang lain-lain. Dan baru nyadarnya setelah beberapa tahun, oh ternyata pertolongan, sisa uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan. Buang sendiri nggak sanggup, padahal jelas-jelas tahu itu haram. Karena kalau bicara hukum dah aslinya orang udah pada tahu kan ya. Sekarang tinggal Google, tapi yang bedakan masalah yakinnya. Kayak kau suka bilang, tidak ada suami yang lagi selingkuh dengan bini orang, digerebek sama ibu di hotel, ditanya, abang kenapa selingkuh bang? Suaminya malah jawab, oh tidur sama istri orang tuh nggak boleh. Baru tahu, nggak mungkin jawab begitu ya. Jadi semua koruptor, semua maling, dia juga udah tahu itu tuh nggak boleh. Yang kurang apa? Ya kurang yakin aja sama Allah ya. Maka seperti itulah, bahkan mungkin bisa jadi kalau ada suami pelit ke istrinya, ya mungkin cuman kurang yakin kalau ngasih ke istri bakal Allah kasih berkali-kali lipat ya. Mau direkam gak buat suaminya? Barangkali ya. Masya Allah. Maka kita balik lagi ke yang tadi ya. Ada kalanya seorang yang sudah yakin, udah kenal betul Allah itu siapa, dia maha tahu, dia maha baik, dia maha kaya, maka terdolong oleh rasa adabnya dan menyerah kepada kebijaksanaan Tuhannya, maka dia akhirnya jadi nggak minta apa-apa lagi kalau ke Allah itu. Nabi kan waktu ditanya oleh Aisyah, kenapa engkau sholat sampai kakinya bengkak-bengkak begitu, jawabannya apa? Tidak bolehkah aku bersyukur kepada Tuhanku? Ya. Jadi lihat, di saat ada orang yang akhirnya mau tahajud tapi kepepet karena pengen ini, karena pengen itu, karena pengen apapun, lunas hutang dan lain-lain. Semakin tinggi keimanan, akhirnya terus saja ibadah dilakuin bahkan lebih banyak, tapi ternyata malah nggak minta apa-apa. Pengen nyukuri nikmatnya aja. Kalau kita bilang syukuri nikmatnya, kita kan kadang nganggap nikmat itu, oh pantas ya dia banyak bersyukur karena rumahnya besar, uangnya banyak, sehingga akhirnya seolah-olah layak bersyukur. Padahal dan lihat, emang Nabi kalau ukuran dunianya seperti apa? Apakah tinggal di istana? Enggak. Apakah kemana-mana naik kendaraan mewah? Enggak. Pakaian banyak? Enggak. Ya. Bergelimang harta gitu, emas? Enggak. Padahal harta Nabi betul banyak. Karena 1/5 dari harta rampasan perang itu, dari ghanimah itu milik Allah dan Rasulnya. Tapi kan beliau mah dihabisin lagi buat yang lebih membutuhkan. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang, Rasulullahnya sedang tertidur, gara-gara beliau datang jadi kebangun nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya, dan ibaratnya bekas pelepah kurma. Ya kalau ibu tidur di tikar ya, ada bekas tikernya kan gitunya. Ditanya, wahai Rasulullah, sedangkan Raja Kisra Persia yang nyembah berhala aja tinggalnya di istana berbalut emas, engkau semulia-mulianya manusia, Rasulnya Allah, utusan Allah, tinggalnya ya kayak begini, sederhana ya. Jawaban Rasulnya apa waktu itu? Tidak sudikah engkau wahai Umar kalau dunia untuk mereka dan akhirat untuk kita? Ya udah, itu aja jawabannya. Nunduk Umar juga, Masya Allah. Ya juga ya, diikutin beliau. Ada satu riwayat ketika Isra Mi'raj itu Nabi pernah ditanya, engkau ingin menjadi nabi yang sebagai hamba atau nabi yang sebagai raja? Karena ada nabi yang jadi raja, Nabi Yakub, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam ya. Beliau memilih nabi sebagai abdan, sebagai hamba ya. Karena beliau juga teringat Nabi Sulaiman pernah berdoa agar tidak ada lagi yang memiliki kerajaan lebih besar daripada beliau. Jadi ya sudah, walaupun dengan konsekuensinya, maka berarti beliau harus sering lapar, ada sambil puasa ya. Sayyidina Umar pun akhirnya ngikutin jadinya ya. Kalau ada yang pernah nonton serialnya di YouTube, ada itu sekitar berapa ya, 30-an episode lah ya. Didatangi oleh raja-raja dari kaum lainnya, pernah di adegan di film itunya mah, dan tentu pasti bersanad ya, beriwayat ya, nggak di istana gitu, lagi tiduran, ibarat kayak kita mah di trotoar di pinggir jalan ya, lagi ketiduran di situ, didampingin satu, apakah ini Amirul Mukminin? Ini sampai nanya, ini bener ini orangnya? Bukan karena kelihatan orangnya kayak nggak pantas mimpin, bukan, cuman kok ya gitu aja ya, sederhana sekali. Bahkan ada satu momen ketika beliau diangkat jadi pemimpin, itu kan khotbah ya, taatilah aku selagi aku taat kepada Allah dan Rasulnya.
Dan selagi aku cukup, aku tidak akan mengambil gaji sebagai pemimpin lah ya, pemimpin negara. Karena aku akan memperlakukan harta negara seperti memperlakukan harta anak yatim. Nggak bisa, ada aturannya, nggak bisa asalnya. Dan kalau kurang, maka aku akan ngambil secukupnya. Bahkan beliau mendefinisikan secukupnya itu apa? Yaitu adalah 2 pakaian. 1 untuk musim panas, 1 untuk musim dingin, dan 1 kendaraan untuk mengantarkan aku ke Baitullah. Udah. Yang saya definisi secukupnya pun dijelaskan. Kadang kan dibilang secukupnya kita kan kadang Masya Allah ya, secukupnya ya rumah yang ada kolam renangnya 1, ya kendaraan buat ngantar anak 1, buat jalan-jalan sekeluarga 1, buat, dan sah-sah aja sebetulnya, karena masalah harta tuh sebanyak apapun aman selagi 2 pertanyaannya terjawab. Dapat dari mana, dipakai untuk apa. Sebanyak apapun dua-duanya pertanyaan itu aman. Yang repot udah mah sedikit dapat nyolong lagi. Udah ya. Maka ya begitulah cara mereka hidup ya. Hinakah? Enggak, tambah mulia. Saya waktu masih, bahkan ini dapat nasihat ini sebelum ngaji ya. Ada orang kaya yang ngajarin bisnis, ngajarin apa, dia bilang kayak gini. Investasi itu nanti ada yang leher ke bawah sama leher ke atas katanya. Leher ke bawah tuh maksudnya ya beli pakaian yang bagus, jam tangan yang bagus, sepatu yang bagus. Tapi yang tidak kalah penting katanya adalah investasi leher ke atas. Jadi tambah ilmunya, tambah pinter. Karena selagi kita tambah ilmu, sampai nggak ada lagi yang punya ilmu itu selain kita. Kalau udah nyampe kayak gitu kan dikejar-kejar, Bu. Saya kenal seorang fotografer, nggak kuliah, ngulik aja otodidak, tapi rajin belajar ya, ikut seminar, ikut pelatihan, nontonin video-video di YouTube, dibaca-bacain buku-bukunya. Setiap hari dia taunya belajar sampai jadi ahli. Akhirnya gimana? Ada yang pengen nikahan, Pak foto Pak, mau nikah, kapan Neng? Oh bulan depan. Maaf jadwal saya penuh 3 bulan ke depan. Kata yang mau nikahnya apa coba? Ya udah Pak, saya nikahnya 4 bulan lagi aja. Yang penting Bapak yang moto ya. Gitu cina. Untung cuman ganti jadwal, nggak ganti calon. Ya. Alhamdulillah segitunya. Kenapa ahli? Ibu pernah nggak sakit dan dokternya yang bisa cuma dokter itu doang? Ngikut kita jadwal dia, mau kayak gimana juga. Dicari. Coba ada yang tinggalnya di Indonesia, tapi dokternya katanya cuma ada di Penang, Malaysia, berangkat ke sana. Ya, Masya Allah. Maka karena ya tadi sudah ahli, dan teruslah seperti itu sampai nanti orang bilang kayak begini. Karena kalau nanti sudah berhasil, dia kentut juga dianggap kata mutiara. Ya ini mah dagelan ya. Tapi kita bisa ambil hikmahnya. Atau jangan sampai ya jangan kita biarkan berucap seindah apapun tapi nggak punya prestasi, nggak produktif, nggak membuktikan diri. Cuman bisa nyinyir doang, maka ngucap seindah apapun dianggap kentut sama orang. Ya. Masya Allah ya. Karena ya kadang omongan orang itu kalau bentuknya membangun silakan diambil, tapi kan kadang kebanyakan cuman ikut nyinyir aja. Ya Nabi segitu sempurnanya masih ada yang nyinyir? Pasti. Haruskah diladenin? Ya nggak bisa, karena kalau emang punten ya, Buya Hamka pernah bilang kayak begini. Di Amerika itu ternyata banyak tuh yang masih pada sholat, pada berbuat baik. Sedangkan orang yang ngobrol sama beliau bilang ke Buya Hamka, saya pergi ke Arab ada maksiat. Maka dijawab, ya tersemua juga tergantung kita mau ngelihatnya apa. Kalau kita udah bersihin hatinya terus ngelihat yang bersih-bersih, kita ngelihat seorang penjahat aja masih bisa ngambil hikmah. Tapi kalau kita ngelihat yang hatinya memang isinya kitanya kotor, ngelihat orang lagi berbuat baiknya suuzon, mau ngapain dia kayak gitu, pasti ada niat lagi, suuzon aja terus ya. Jadi ya kata Imam Syafi'i ditambahkan, kalau kita menyampaikan kebaikan, 2 pilihannya. 1, orang akan malu terus memperbaiki diri, orang yang cerdas itu. Yang kedua, ada orang yang malah tersinggung, malah ngambek udah, terus nyinyir, julid dan lain-lain. Ditambahkan lagi, ditutup oleh beliau, karena memang sulit mengajarkan lalat bahwa bunga itu lebih indah daripada sampah. Nih. Suka nancep ya orang berilmu teh kalau ngomong, Masya Allah. Ya iya juga lalat tuh, diajak ke taman bunga kabur Bu, nyarinya sampah.
lalat soalnya. Ya, kupu-kupu, lebah, kita tangkap, kita taruh di bantar gebang, sampah semua tempat pembuangan sampah. Nyari bunga pergi kemana juga. Ya, ada pelajaran tentang rumah di dalam Al-Quran kan ada dua. Satu surat ke-16 An-Nahl, yang kedua surat 29 Al-Ankabut. Ya, kalau ibu nonton film Spider-Man, Bu, kan jaringnya senjatanya dia tuh kuat, tapi jaring yang secara kuat itu, tapi tetap nggak nyaman itu rumahnya. Rumah laba-laba kan ya digituin ya hancur. Dan cara hidup laba-laba ibu tahu, kadang beberapa spesies laba-laba setelah jantan dan betinanya kawin, nanti yang betinanya akan memakan hidup-hidup si jantannya. Dan untuk sampai si anak-anak yang jadi itu lahir, di dalam ada yang masih di dalam perut, ada yang nanti di luar perut, itu saling memangsa satu sama lain, maka nanti yang tersisa itulah yang berhasil hidup. Jadi ibarat mau bahan bakunya sekuat itu pun jaring laba-laba, tapi kalau misalkan orang di dalamnya saling benci, saling dengki, saling bunuh, oh bisa jadi neraka. Ya. Tapi lihat lebah. Di ayat di surat ke-16 itu kan diceritakan bahwa mereka itu membangun rumah dengan petunjuk dari Tuhannya. Dan lebah hanya pergi ke tempat yang baik-baik. Iya dong, nyarinya bunga, nyarinya taman. Kalau kita keluar, berarti pelajarannya apa? Kita kalau pergi selalu ke tempat yang baik-baik, pulang ke rumah pasti bawanya yang baik-baik juga. Karena lebah selalu perginya ke taman bunga, indah, penuh kebaikan, cantik, penuh warna. Nyampe rumah, ya udah, yang dibawa pun madu, syifa jadinya, penyembuh. Sampai disebutkan di Al-Quran itu kan di ayat 69 ya terutama ya, bahwa memang kata syifa di dalam Al-Quran itu diulang 4 kali ya. Salah satunya tadi di An-Nahl ayat 69, dan itu adalah apa yang keluar dari perut lebah ya. Ya berarti termasuk di dalamnya ya madu, ya bipolen. Nah, Masya Allah ya, perginya ke tempat yang baik-baik akhirnya jadi manfaat ya. Ya begitulah ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kitanya yang sanggup ya untuk ngejaga, ngelihat apa-apa jadi kebaikan. Maka lihat di sini, ketika dia sudah tahu, oh ya Allah, Allah tuh maha baik, takdirnya nggak mungkin buruk. Kalau misalnya ada yang buruk dan ngerasa nggak enak, pasti aku undang oleh dosa. Akhirnya daripada sibuk nyalahin Allah dan nyalahin kiri kanan, dia sibuknya banyak sujud, banyak tobat. Orang hidupnya kayak gitu terus, bismillah tuh enak. Karena kadang, oh ya Allah, salah satu penyakit ini ya, adalah setiap kali ada yang salah sibuk nyalahin orang. Begitu dapat yang disalahin, dianya tambah soleh enggak, tambah takwa enggak, tambah banyak sujudnya enggak, sibuk we ngomporin. Emang gitu dia mah Pak, udah sering saya kasih tahu tuh, kompor meleduk ya. Tambah takwa enggak, repot ini. Sampai punten ya, ada kejadian ya, yang punten lah, ini mah tidak sebut nama, tapi dulu pernah ada tokoh ketahuan korupsi, terus akhirnya kecelakaan, nabrak tiangnya disalahin. Kenapa sih naruh tiang di situ? Ya. Tiang jelas-jelas di pinggir, yang nubruk dia, tiangnya gak diem ya. Yang disalahin tiangnya ya. Oh nggak akan bisa jadi baik. Suami ketahuan selingkuh, mama sih begitu tuh nyalahin ya. Ada suami, ada istri lain yang mungkin lebih gimana, tapi enggak, suami milih tidak selingkuh ya. Intinya mah gimana kitanya. Bahkan salah satu ciri orang ngajinya udah bener, imannya udah baik, udah bener, ya tadi setiap kejadian itu sibuk memperbaiki diri, nggak sibuk nyalain orang. Itu aja. Kok aku benar-benar lurus lagi diam-diam sholat, tahu-tahu ditendang, tahu-tahu dijahatin. Bisa-bisanya kadang beliau masih memikir, ya udah tuh, yang rugi kan dia. Pengadilan Allah akan datang. Cepat atau lambat dia nggak tobat, pengadilan Allah akan datang. Kalau aku disuruh pengen balas, kayaknya lebih ajib balasan dari Allah daripada balasan dari saya. Terus kalau Allah suatu saat akan balas, ngapain kita capek-capek ngotorin tangan kita sendiri? Sedangkan mati bakal ke surga pengen. Nabi Adam diusir dari surga, 1 dosanya. Kita ke surga nggak 1 dosanya, lebih banyak. Tahu-tahu amalan mah kurang segitu-gitunya, sholat lupa rakaat mulu, tahu-tahu dikirim ada yang jahatin, tahu-tahu nggak ada salah, tahu-tahu jadi korban. Ya udah tuh, berarti fasilitas kali dari Allah biar aku tambah mudah ke surganya Allah. Ya, jadi ya udah.
nggak apa-apa ya, sambil ya terus perbaikin diri. Kalau misalnya ngerasa terancam terus dizolimi juga bukan berarti pasif, jaga jarak, menjauh juga boleh, silakan ya. Tapi kan yang harus dibenahin kan dari dalamnya dulu, kita mau ambil hikmah atau enggak ya. Sehingga lihat, ia tidak minta apa-apa kepada Allah karena berserah dan merasa puas dengan bagian pemberian Allah, karena sibuk berzikir hingga tidak sempat meminta-minta. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, kalau Allah mengabulkan yang aku pinta, aku berbahagia, sekali berbahagia. Tapi kalau Allah tidak mengabulkan yang aku pinta, aku 10 kali lipat lebih berbahagia. Karena kalau aku kepengen kejadian, ya itu baiknya menurut aku. Yang aku itu hamba, masih bisa salah. Tapi kalau terjadinya menurut sesuai kehendak Allah, Allah maha baik, gak mungkin salah. Udah segitu legowonya tuh enak ya. Maka bahkan ada riwayat, di hadis riwayat Imam At-Tirmizi, di sini kan disebutkan di hikmah nomor 185, ia saking sibuk berzikir sampai akhirnya tidak sempat meminta-minta kepada Allah. Ada Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, barang siapa dia sibuk dengan Al-Quran, maka Allah akan berikan yang dia ingin, bahkan lebih baik daripada yang orang lain. Maksudnya gini ya, sibuk beres sholat, bukannya minta Quran, sambil nunggu bus Quran, nunggu ojek online Quran, udah Quran aja terus. Sampai saking sibuknya dengan Quran, mungkin dia mentarget dirinya sehari 3 juz misalkan, atau sehari berapa juz. Jadi akhirnya aduh nggak sempet nih ada waktu minta-minta. Oh tenang dah, Allah tahu. Allah udah tahu permintaan dia apa, dan lewat lisan Rasulullah disebutkan Allah akan berikan bahkan lebih baik daripada yang dia minta. Ya, kadang kita minta ya Allah pengen kerjaan di situ. Ya kalau terkabul, udah kerja di situ. Padahal bisa jadi takdir Allah nanti, oh enggak, kamu jangan kerja di situ karena aku pengen siapin suatu saat kamu bakal jadi direktur. Ya coba dikabul ya. Atau bahkan punten kayak gini Bu, ini mah jemaah cerita ya. Kadang kalau lagi safari dakwah di mana ya, mereka bingung, kali saya diam aja di mobil ya, diajaknya ngobrol. Kadang suka ada yang bilang senengnya sama okote alhamdulillah katanya. Ya nggak narif, memang nggak ada. Saya jawabnya gratis. Akhirnya dia cerita, tentu izin mohon maaf tidak disebutkan nama. Ada asatidz lain, kadang ya punten ya, ada bandrolnya. Pernah suatu ketika kami tuh sebetulnya nyiapin 10 juta kok, tapi dia nyebut 5 juta. Ya udah, dia mintanya 5 juta, jadi nggak jadi 10 jutanya, jadi 5 juta doang. Tapi juga pernah ada beliau nyebut nama ustadz lain yang sama jawabannya kayak kok gratis. Tadinya budget saya 10 juta, saya tambahin 10 juta lagi, habis bilangnya gratis. Tuh kalau udah rezeki mat. Dan kan jadi makin gak ngarep begitu ya jadinya. Buat yang ininya, yang pada menyampaikannya, kalau sampai ternyata nggak sesuai harapan atau naudzubillah punten ya, bilangnya mungkin sedikit, kecewa ya, jadi pertanyaan ya. Karena harusnya ganjaran paling besarnya bahkan aslinya pahala ya. Ya duit kita nggak laku nanti pas sudah mati, baru jadi lakunya kalau udah dikonversi jadi pahala ya. Jadi ya sudah, akhirnya dia sibuk berzikir sampai nggak sempat minta juga ya, udah sibuk aja ya. Ada yang pengen, yang cerita terkenal tuh tukang roti yang pengen ketemu Imam Ahmad bin Hambal, dan sibuk istighfar doang, istighfar aja terus menerus, sampai akhirnya Imam Ahmad tahu-tahu kok pengen ke Basroh ya, pengen yang ditemuin nggak ada rencana atau jadwal apa-apa, tapi kok pengen ke Basroh. Nyampe ke Basroh kayak bingung, nyada malam, numpang tidur di masjid, diusir lagi sama marbotnya. Dan namanya beliau nggak ngaku, kamu nggak tahu saya Imam Ahmad tahu, nggak mungkin jawab kayak begitu. Beliaunya pun sudah terkenal, tapi kan nggak ada Google, jadi nggak ketahuan mukanya yang mana ya. Jadi main diusir begitu aja. Ketika bingung mau kemana, tukang roti lewat habis jualan, nggak ada tempat singgah ya, musafir, ya udah di rumah saya aja. Sambil diliatin di rumahnya lagi sibuk bikin kue sambil astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalimat-kalimat istighfar.
Ditanya, semenjak kapan kamu ngelakuin ini? Alhamdulillah nggak tahu, sudah lama dilakukan sampai sudah tidak ingat lagi. Apa faedah yang kamu dapat semenjak selalu melakukan istighfar itu tersebut? Alhamdulillah tidak ada satu permintaanku pun yang tidak dikabul. Tapi selalu ada satu hal yang masih belum terkabul, yaitu permintaan apa itu? Aku ingin bertemu dengan imam besar yang namanya Imam Ahmad bin Hambal. La haula wala quwata illa billah. Ternyata aku kesini karena doamu. Izin memperkenalkan diri, akulah Ahmad bin Hambal. Ya udah gitu aja. Kata Allah juga kan di Quran surat 71, surat Nuh, ya. Silakan lihat deh sambil-sambil yuk di ayat ke-10-nya.